Hai Sobat Sehat Koja, perkenalkan saya Dr. Aryan Wadana, spesialis THT, Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Koja. Jadi dalam rangka memperingati Hari Telinga dan Pendengaran Nasional, kita mau membahas tentang gangguan pendengaran. Nah, Sobat Sehat Koja, di sini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai gangguan pendengaran. Langsung aja yuk kita bahas. Jadi kita tahu gangguan pendengaran itu adalah suatu kemampuan atau kehilangan seseorang untuk mendengar. Pendengaran yang menurun. Jadi kadang kita tidak mengerti, kita tidak tahu bahwa kita sudah mengalami gangguan pendengaran. Misalnya kita sedang menonton TV, ternyata TV yang kita putar volumenya melebihi dari yang seharusnya. Biasanya volumenya 3, 5, kita sampai harus 9 atau 6. Jadi semakin volume meningkat. Itulah salah satu contoh dari gangguan pendengaran yang tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya juga kita harus tahu mengapa sih kita mengalami gangguan pendengaran. Jadi banyak sekali ya gangguan pendengaran itu penyebabnya. Ya bisa dari salah satunya yang terkenal memang seperti congean ya. Congean itu juga kan karena ada infeksi di gendang telinganya. Dan juga misalnya ada kotoran telinga ya. Kotoran telinga itu mungkin semua orang juga punya kotoran telinga ya. Kalau kotoran telinganya terlalu banyak itu mengganggu pendengaran. Yang paling sekarang ini pada masa COVID itu yang paling banyak adalah gangguan pendengaran karena pengaruh dari headset ya. Headset terlalu lama ya, terlalu lama mendengarkan headset dia akan mengalami gangguan pendengaran. Jadi sebenarnya penggunaan headset itu sekarang dibatasi, yaitu dari rumusnya adalah 60 menit itu 60% volume yang digunakan. Karena kenapa? Karena kalau dengan gangguan pendengaran terus-menerus oleh karena headset atau bising, itu kita bisa terjadi yang namanya gangguan pendengaran yang permanen ya. Permanen itu artinya tidak bisa kembali lagi pendengarannya seperti semula. Ya, salah satunya yang paling banyak gangguan pendengaran yang berdampak adalah pada orang dewasa ya. Dan yang itu melalui survei yang sudah dibuktikan. Tapi gangguan pendengaran itu menyeluruh ya, bisa dari anak-anak, dewasa sampai lanjut usia, seperti itu. Ya, kalau gangguan pendengaran pada usia lanjut itu karena memang mengalami proses penuaan ya, yang kita sebut namanya presbikusis ya. Kalau gangguan pendengaran pada masa sejak lahir itu namanya kelainan kongenital atau kelainan sejak lahir. Terus pada saat anak usia 2 tahun, ada sering kita dikonsulkan dari bagian anak, yaitu ada keterlambatan bicara. Jadi anak usia 2 tahun belum bisa berbicara. Karena apa? Karena gangguan pendengaran tadi, karena belum bisa mendengar dengan baik. Nah, itu tanpa disadari biasanya oleh kedua orang tuanya. Baru setelah anak itu tidak bisa banyak bicara, baru dibawa ke dokter THT. Pada usia muda itu paling banyak memang karena gangguan bising, misalnya pada pekerja, pada pabrik, pada mesin ya, atau pada di kapal laut ya, itu juga bisa karena bekerja di tempat mesin, bising, itu bisa gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh bising. Itu banyak terjadi juga. Itu yang mungkin terjadi selain dari gangguan pendengaran pada usia lanjut ya. Nah, gangguan pendengaran itu kita harus bedakan antara 3. Kenapa? Karena telinga kita tuh dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam ya. Kalau telinga luar itu yang menyebabkan gangguan pendengaran itu apa? Misalnya serumen atau kotoran kita sebut ya. Kotoran bisa ditanggulangi atau diatasi, bisa itu dengan diberikan obat-obat tetes telinga untuk mengurangi kotoran, atau bisa dikeluarkan, dibersihkan di poli THT. Terus atau yang kedua gangguan telinga yang kita kenal dengan namanya congean. Congean itu gimana? Congean itu keluar cairan dari telinga yang berupa nanah ya. Itu biasanya gendang telinganya adalah mengalami kerobekan. Itu juga bisa dikasih obat-obatan ya. Tapi ya kita juga memang harus menyadari bahwa memang banyak sekali penyebabnya. Jadi kita harus preventif untuk mencegah itu. Nah, itu sebenarnya sih memang sudah ada ya. Jadi beberapa obat-obatan yang memang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran ya. Antara lain obat-obat apa yang memang bisa mengganggu pendengaran? Misalnya menurut beberapa penelitian seperti banyak minum aspirin nih. Jadi 8-12 tablet itu bisa menyebabkan ada gangguan pendengaran. Ada juga orang bisa misalnya
obat-obatan seperti antibiotik ya, antibiotik, eritromisin atau antibiotik lainnya itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada telinga. Jadi penggunaan obat-obatan yang lama juga yang lama artinya lebih dari 1 tahun terus menerus itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada telinganya. Dan juga sebenarnya ada obat-obatan TBC itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran juga dan gangguan keseimbangan. Jadi hal itu sebenarnya memang kita sulit untuk mengantisipasi karena kita butuhkan obat tersebut untuk kondisi tubuh kita. Tapi efek yang ditimbulkan yang kita harus waspadai adalah mengenai ke gangguan pendengaran. Bagaimana mengatasinya? Ya kita harus konsultasi dengan dokter-dokter yang memberikan obat tersebut. Apakah obat itu bisa diturunkan dosisnya ataupun bisa diberikan secara lebih sedikit daripada seharusnya. Mungkin seperti itu. Ya, sebenarnya sih kita tidak boleh menggunakan cotton bud terlalu masuk ke dalam ya. Jadi tipsnya kita di rumah itu kalau misalnya gatal-gatal sedikit ataupun ada keluar cairan ya, kita harus mengelapnya dengan tisu atau di luar liang telinganya. Jadi tidak boleh masuk ke dalam sekali liang telinga karena dari jarak liang telinga ke gendang telinga itu hanya sekitar 1 cm. Jadi kalau misalnya dia terlalu aktif keluar itu kita bisa merobek gendang telinga tersebut. Terus juga hindari pemakaian tadi headset yang berlebihan, terlalu bising ya. Headset yang berlebihan lebih dari 1 jam, penggunaannya dengan volume yang tinggi ya. Terus juga cegah yaitu adalah keseringan untuk sering sakit ya, misalnya sering batuk pilek ya. Batuk pilek itu kan juga sebenarnya hal yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran, terutama pada bayi. Batuk pilek dewasa bisa menyebabkan kelainan pada gendang telinganya, bisa terjadi peradangan. Jadi hal-hal seperti itu sederhana tapi bisa dilakukan di rumah ya. Ya, jadi pada hari ini hari kesehatan pendengaran. Jadi terutama kepada semua masyarakat yang mungkin yang paling baik adalah itu mendeteksi dini ya. Deteksi dini ada kelainan pendengaran atau tidak. Jadi kita harus menyayangi telinga kita. Mendeteksi dini adanya pendengaran karena suara-suara keras ya, dengan penggunaan headset ataupun juga suka mengorek-ngorek telinga berlebihan ya, itu segera diperiksakan ke rumah sakit terdekat atau konsul ke dokter THT. Jadi sehingga kita bisa melakukan namanya rehabilitasi atau memberikan pertolongan sedini mungkin sehingga kita bisa mencegah terjadinya ledakan gangguan pendengaran yang lebih banyak di kalangan masyarakat. Selamat memperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional 2023. Jaga pendengaran kita kini dan nanti.